Halo, selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 7. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang letak dan luas Indonesia. Ada yang tahu anak-anak letak Indonesia pada peta? Ya, betul. Letak Indonesia ada di antara dua benua dan dua samudra. Dan itu adalah letak secara geografis. Ada letak astronomis, ada letak geologis. Apa itu? Kali ini Ibu akan menjelaskan semuanya. Sebelum materi pembelajaran kali ini, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alamnya, misalnya di tepi danau, di tepi gunung, di tepi sungai, dan lain-lain. Bagaimana letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara tetangga. Nanti kita hitung ya, kita cari bersama-sama di peta. Apa dampak letak geografis Indonesia? Yang pertama, Indonesia menjadi tempat yang strategis karena terletak di titik silang perdagangan dunia, sehingga bisa menjadi penghubung perdagangan negara Asia Timur dan negara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Yang kedua, Indonesia mudah berinteraksi dengan negara lain, sehingga melalui perdagangan, pelayaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta agama berkembang dengan pesat. Tentu saja semuanya itu ada dampak negatifnya. Kita cari ya dampak negatifnya. Yang ketiga, pengaruh letak geografis juga menyebabkan Indonesia mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Juga Indonesia mempunyai 3 iklim, iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Letak yang kedua adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang melintang dari barat ke timur. Garis lintang 0 derajat disebut juga garis khatulistiwa. Garis yang ada di sebelah utara khatulistiwa disebut lintang utara, sedang yang ada di sebelah selatan disebut lintang selatan. Sedang garis bujur adalah garis khayal yang membujur dari utara ke selatan. Titik 0 bujur terdapat di kota Greenwich di Inggris. Garis di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur, sedang di sebelah barat disebut bujur barat. Letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, juga 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Inilah batas wilayah Indonesia secara astronomis. Kalian sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan ke pengaruh letak astronomi. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi beriklim tropis. Mengapa? Karena Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan itu ada di dalam 23,5 lintang utara
sampai 23,5 lintang selatan yang merupakan daerah beriklim tropis. Coba anak-anak kita lihat ya, gambar pembagian iklim berdasarkan peredaran matahari. Di situ terdapat 4 iklim dunia. Ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Dalam iklim tropis terdapat ciri-ciri: 1. Curah hujannya tinggi. 2. Mendapat sinar matahari sepanjang tahun. 3. Kelembapan tinggi. 4. Suhunya panas. Semua itu akan berdampak, flora dan fauna akan berkembang dengan pesat, juga hutan lebat. Yang kedua, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat dengan pusat garis 105 derajat bujur timur, waktu Indonesia bagian tengah dengan pusat garis 120 derajat bujur timur, sedang waktu Indonesia timur dengan pusat garis 135 derajat bujur timur. Yuk, kita cari daerah-daerah mana saja yang termasuk di dalamnya. Di daerah kamu termasuk bagian mana ya? Letak yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak berdasarkan lapisan batuannya. Untuk letak geologis Indonesia terletak di antara 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Juga, Indonesia merupakan jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Dampak dari letak geologis, Indonesia memiliki banyak gunung api, yang keuntungannya diantaranya mempunyai banyak potensi sumber energi dan mineral. Meskipun dari gunung api kita juga akan mendapatkan sisi negatifnya. Apa itu anak-anak? Setelah tadi membahas letak, maka kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Kita patut bersyukur dan berbangga bahwa Indonesia sangat luas, juga kaya akan hasil tambang, hasil alam, dan biota laut. Luas wilayah Indonesia 5.180.053 km persegi, yang terbagi dalam luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas lautan 3.257.483 km persegi. Hal ini menurut BIG atau Badan Informasi Geospasial, jika dibandingkan luasnya sama dengan daratan Eropa, daratan Cina, Amerika Serikat, dan Australia. Luar biasa. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Tetap belajar terus ya anak-anak. Baca buku paket, lihat internet, dan banyak-banyaklah bertanya. Sekarang evaluasi dulu ya. Kerjakan soal di bawah ini dan dikumpulkan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tetap semangat ya.